warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang konsolidasi akuisisi dengan kepemilikan penuh dalam buku Dwi Martina bab 3. Kami yang beranggotakan saya sendiri Nurul Hasanah dengan NIM 195221145 dan ada rekan saya Saputri dengan NIM 195222140. Saya Alvina Suci Indasari dengan NIM 195221145. Saya Nur Aprilianisi dengan NIM 195221155. Konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasi entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Sebagai contoh, kita akan menggunakan PT Nusantara yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2015. Berikut ini akan disajikan laporan posisi keuangan dari kedua entitas secara terpisah sebelum terjadinya kombinasi bisnis. Nah, pada contoh pertama ini, PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000. Nah, pada saat dilakukan akuisisi, diketahui bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas dari PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatatnya dari seluruh saham yang diperoleh. Nah, berikut ini merupakan skema dari transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas. Kemudian, untuk selanjutnya adalah laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis, di mana terdapat akun seperti aset serta akun-akunnya yakni kas dan setara kas, kemudian piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang. Kemudian terdapat total aset. Kemudian liabilitas dan ekuitas seperti utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, total liabilitas, dan ekuitas. Nah, pada PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal sebagai berikut. 1 Januari 2015, investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000, kemudian kas sebesar 1.200.000. Ini merupakan jurnal mencatat pembelian saham PT Andalas. Kemudian laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi dapat dilihat seperti gambar yang telah ditampilkan. Terdapat akun-akun seperti aset yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, investasi pada PT Andalas. Kemudian terdapat total aset, liabilitas dan ekuitas, seperti utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, dan yang terakhir ada total liabilitas dan ekuitas. Bisa dilihat seperti gambar. Kemudian dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan laporan posisi keuangan milik PT Andalas. Sedangkan laporan posisi keuangan milik PT Nusantara menunjukkan sedikit perubahan yang berkurangnya saldo kas sejumlah 1.200.000 serta munculnya akun baru investasi pada PT Andalas dengan jumlah yang sama. Nah, hal ini juga menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya perusahaan investor, sehingga kas yang dibayar PT Nusantara atas akuisisi ini dibayar kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan kepada PT Andalas. Kemudian ada kertas kerja konsolidasian. Nah, untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang berisi saldo dari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas di tabel sebelumnya. Bisa dilihat contoh kertas kerja konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis. Nama akun yang digunakan seperti kas dan setara kas, kemudian ada piutang usaha, persediaan tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, investasi pada PT Andalas, kemudian terdapat total aset, utang usaha, utang obligasi, saham biasa, saldo laba, dan total kredit. Kemudian
jurnal, kita masuk ke jurnal eliminasi. Jurnal ini hanya dibuat pada kertas kerja saja, bukan pada buku setiap perusahaan. Akun investasi perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi, suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas atau aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Maka jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghapus akun investasi pada PT Andalas dan menghapus akun-akun ekuitas entitas anak ditunjukkan pada jurnal 2E yaitu sebagai berikut. Terdapat saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, kemudian saldo laba sebesar 400 juta, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 juta. Kemudian yang kedua ada laporan posisi keuangan konsolidasi. PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 1 Januari 2015. Terdapat akun-akun seperti aset terdiri dari kas dan setara kas sebesar 1 miliar, kemudian piutang usaha sebesar 850 juta, kemudian ada persediaan sebesar 750 juta, tanah sebesar 2 miliar, kemudian bangunan dan peralatan 3.400.000.000, kemudian ada akumulasi penyusutan sebesar 600 juta. Nah, bangunan dan peralatan itu dikurangi dengan akumulasi penyusutan, jadi kita dapatkan hasil 2.800.000.000, kemudian merek dagang 400 juta, kita totalkan menjadi total aset sebesar 7.800.000.000. Kemudian untuk liabilitas ada utang usaha sebesar 1.300.000.000, kemudian utang obligasi 2 miliar. Kemudian ekuitas terdapat saham biasa sebesar 3 miliar dan saldo laba sebesar 1.500.000.000 dengan total liabilitas dan ekuitas adalah 7.800.000.000. Selanjutnya terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian, ini diperoleh dari kolom akhir kertas kerja konsolidasian PT Nusantara pada tabel sebelumnya. Nah, pada bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Pertama, konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Nah, dalam proses konsolidasi sesaat setelah terjadi proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan keuangan konsolidasi yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian. Selanjutnya, sebagai implikasi dari dilakukannya aktivitas operasional bisnis oleh masing-masing entitas yang terlibat dalam kombinasi bisnis, maka setiap entitas akan membuat laporan posisi keuangan masing-masing. Yang kedua, laba rugi bersih konsolidasian. Di sini menghitung laba rugi bersih konsolidasian prinsipnya adalah sama dengan menghitung laba rugi bersih entitas individu, yakni selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh beban. Hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Yang kedua ada saldo laba dan dividen konsolidasian. Saldo laba konsolidasian merupakan bagian laba yang tidak didistribusikan kepada pemilik entitas. Nah, dalam hal ini kombinasi bisnis adalah pemegang saham entitas induk. Saldo laba konsolidasian sama dengan saldo laba pada awal periode ditambah minus laba rugi bersih konsolidasian dikurangi dividen konsolidasian. Dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayar kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Nah, dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian. Kemudian yang terakhir adalah kertas kerja konsolidasian. Pada proses konsolidasian ini penggunaan kertas kerja konsolidasian seperti yang ditunjukkan pada bagian sebelumnya adalah
hanya untuk membedakan kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi setidaknya memiliki 3 bagian utama, yakni yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan saldo laba, dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu format kertas kerja konsolidasian. Di sini ada nama akun, neraca saldo entitas induk dan entitas anak, jurnal eliminasi debit dan kredit, serta konsolidasian. Nah, bagian laporan laba rugi terdapat akun kredit, yaitu pendapatan dan keuntungan. Sedangkan akun debit yaitu beban dan kerugian. Kemudian laba atau rugi bersih. Nah, itu didapat dari jumlah antara akun kredit dengan akun debit. Yang kedua ada bagian laporan saldo laba. Nah, di sini ada saldo laba awal, kemudian ditambah atau dikurangi laba rugi bersih yang atas tadi, kemudian dikurangi dividen, kemudian dijumlahkan, dan hasilnya yaitu saldo laba akhir. Kemudian ada bagian laporan posisi keuangan. Di sini ada aset, kontra aset yang berisi kontra aset, liabilitas, ekuitas, kemudian dijumlahkan mendapat saldo laba. Selanjutnya, bagian awal kertas konsolidasian dimulai menyiapkan laporan laba rugi konsolidasi. Laporan laba rugi konsolidasian diakhiri bagian laporan laba rugi, dijumlahkan nilai saldo kredit dan debit setiap kolom sehingga diperoleh laba rugi bersih untuk entitas induk, laba rugi bersih untuk entitas anak, jumlah saldo debit dan kredit untuk kolom eliminasi, dan laba rugi konsolidasi pada kolom terakhir. Nah, nilai yang muncul akhir bagian laba rugi kemudian diteruskan laporan saldo laba. Bagian selanjutnya, laporan saldo laba. Kertas kerja konsolidasi terdiri dari saldo laba awal ditambah atau dikurangi laba rugi bersih, dikurangi dividen, diperoleh saldo laba akhir periode. Nilai laba rugi dari nilai yang muncul pada akhir bagian laporan laba rugi. Akhir bagian saldo laba untuk saldo-saldo laba entitas induk, entitas anak, saldo debit, dan saldo kredit kolom eliminasi, serta saldo konsolidasi akhir pada kolom terakhir. Bagian paling bawah tadi yaitu laporan posisi keuangan yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas-entitas yang dikonsolidasikan. Selanjutnya, konsolidasi setelah terjadinya akuisisi neraca saldo pada PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Akun yang pertama, kas dan setara kas. Pada PT Nusantara terdapat 800 juta pada debit. Sedangkan di PT Andalas, kas dan setara kas terdapat 600 juta pada debit. Kemudian piutang usaha pada PT Nusantara terdapat 800 juta di debit dan PT Andalas terdapat 375 juta pada debit. Kemudian ada persediaan. Pada PT Nusantara, persediaan memiliki 650 juta debit dan PT Andalas memiliki persediaan sebesar 400 juta debit. Kemudian ada tanah. PT Nusantara memiliki tanah seharga memiliki tanah seharga 1.500.000.000 pada debit dan PT Andalas memiliki tanah seharga 500 juta.
pada debit. Kemudian bangunan dan peralatan. PT Nusantara bangunan dan peralatan seharga 3 miliar. Sedangkan PT Andalas yaitu 400 juta. Kemudian ada merek dagang. Pada PT Nusantara seharga 400 juta, sedangkan di PT Andalas tidak memiliki merek dagang. Kemudian investasi pada PT Andalas. PT Nusantara menginvestasikan pada PT Andalas sebesar 1 miliar 350 juta, sedangkan PT Andalas tidak. Kemudian ada akumulasi penyusutan. PT Nusantara sebesar 750 juta pada kredit dan PT Andalas 125 juta pada kredit. Kemudian akumulasi amortisasi pada PT Nusantara sebesar 50 juta dan di PT Andalas tidak ada akumulasi amortisasinya. Kemudian utang usaha pada PT Nusantara terdapat 1 miliar 200 juta dan di PT Andalas hanya terdapat 300 juta. Kemudian utang obligasi dari PT Nusantara terdapat 1 miliar 500 juta dan di PT Andalas terdapat hanya 500 juta. Kemudian saham biasa. Saham biasa pada PT Nusantara yaitu 3 miliar pada kredit, sedangkan PT Andalas saham biasanya yaitu 800 juta pada kredit. Kemudian saldo laba PT Nusantara terdapat 1 miliar 500 juta dan di PT Andalas terdapat 400 juta pada kredit. Kemudian penjualan pada PT Nusantara terdapat 4 miliar 800 juta pada kredit dan di PT Andalas terdapat 875 juta. Kemudian ada penghasilan dari anak usaha pada PT Nusantara sebesar 200 juta dan di PT Andalas sebesar 0 rupiah. Kemudian ada beban pokok penjualan pada PT Nusantara sebesar 3 miliar pada debit. Sedangkan di PT Andalas terdapat 550 juta pada debit. Kemudian beban operasi pada PT Nusantara sebesar 900 juta, di PT Andalas sebesar 100 juta pada debit. Kemudian ada beban penyusutan PT Nusantara sebesar 250 juta pada debit dan PT Andalas sebesar 25 juta pada debit. Lalu beban amortisasi PT Nusantara sebesar 300 juta dan di PT Andalas 0 rupiah. Kemudian ada dividen pada PT Nusantara sebesar 300 juta dan di PT Andalas sebesar 50 juta pada debit. Kemudian di total pada PT Nusantara, total neraca saldo keseluruhan di PT Nusantara yaitu pada debit 13 miliar dan pada kredit 13 miliar juga. Kemudian total neraca saldo pada PT Andalas di debit sebesar 3 miliar dan di kredit sebesar 3 miliar. Kemudian konsolidasi pada akhir tahun akuisisi.
Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, transaksi pembagian dividentitas anak kepada entitas induk atau transaksi terkait pengaruh penghasilan entitas anak kepada entitas induk atau transaksi terkait pengakuan penghasilan entitas anak akan dieliminasi. Transaksi pembagian dividen dieliminasi karena penyerahan dividen dari entitas anak pada entitas induk tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasian. Nah, PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak pada tabel di atas tadi. Yang pertama, 31 Desember 2015 mencatat kas pada investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Di sini mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas. Kemudian 31 Desember 2015 mencatat investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Kemudian menghitung jurnal eliminasi per 31 Desember 2015 pada tabel PT Nusantara atas PT Andalas di atas. Jurnal eliminasi ada rasio, investasi, non-pengendali, modal saham, dan saldo laba. Saldo 1 Januari 2015 PT Nusantara menginvestasikan sebesar 1 miliar 200 juta. Kemudian modal sahamnya 800 juta dan saldo labanya 400, yaitu didapat dari 1 miliar 200 juta dikurangi 800 juta sama dengan saldo laba 400 juta. Kemudian ada laba bersih yaitu sebesar 200 juta pada investasi dan pada saldo laba sebesar 200 juta juga. Kemudian dividen menginvestasikan sebesar 50 juta dan pada saldo laba sebesar 50 juta. Kemudian dijumlahkan sehingga ketemu saldo akhir 31 Desember 2015 sebesar 1 miliar 350 juta. Modal sahamnya 800 juta dan saldo laba akhir 31 Desember 2015 sebesar 550 juta. Kemudian pada bagian laba atas PT Andalas yaitu sebesar bagian laba atas PT Andalas pada dividen diumumkan dan pada investasi pada PT Andalas. Pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta, kemudian pada dividen diumumkan sebesar 50 juta pada kredit, dan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta pada kredit. Sehingga hasilnya balance antara debit dan kredit sebesar 200 juta. Di sini mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Kemudian ada jurnal mengeliminasi saldo awal investasi. Ada saham biasa PT Andalas pada saldo laba pada investasi. Saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta dan saldo labanya saldo labanya 400 juta pada debit. Kemudian investasinya sebesar 1 miliar 200 juta pada kredit. Sehingga balance
sebesar 1.200.000.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel 3.6 tentang kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara. Total kredit PT Nusantara sebesar 5 miliar, PT Adalah sebesar 875 juta. Untuk konsolidasian berasal dari jumlah neraca saldo PT Nusantara dengan PT Andalas dengan jumlah eliminasi. Untuk contohnya, dividen, yaitu dividen PT Nusantara sebesar 300 juta, PT Andala sebesar 50 juta, dengan jumlah eliminasi SE 50 juta. Jadi konsolidasian sebesar 300 juta. Selanjutnya ada total debit. PT Nusantara sebesar 4 miliar 200 juta, PT Andala sebesar 675 juta. Laba rugi bersih PT Nusantara sebesar 800 juta, PT Andala sebesar 200 juta. Selanjutnya saldo laba akhir PT Nusantara sebesar 200 juta, PT Andala sebesar 550 juta. Total aset PT Nusantara sebesar 7 miliar 700 juta, PT Andalas 2 miliar 150 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Nusantara sebesar 7 miliar 700 juta, PT Andalas sebesar 2 miliar 150 juta. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah laba bersih PT Nusantara sebesar 80 juta, dikurangi penghasilan PT Andalas sebesar 200 juta, ditambah bagian laba atas PT Andalas sebesar 200 juta. Jadi laba rugi konsolidasi sebesar 800 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 30 Desember 2016. Total aset sebesar 8 miliar 500 juta, total liabilitas dan ekuitas sebesar 8 miliar 500 juta. Konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Selanjutnya, neraca saldo tahun 2016 dengan total debit sebesar 15 miliar, total kredit sebesar 15 miliar untuk PT Nusantara, dan total debit sebesar 3 miliar 300 juta, total kredit sebesar 3 miliar 300 juta untuk PT Andalas. Selanjutnya, setelah mengetahui neraca saldo pada tahun 2016, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal-jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu yang pertama, mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas, yaitu sebesar 100 juta. Jurnalnya adalah kas pada investasi pada PT Andalas, sebesar 100 juta. Nilai 100 juta ini diperoleh dari 100 juta dikali 100%. Kemudian mencatat perolehan laba bersih sebesar 250 juta. Dengan menggunakan metode ekuitas, maka jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Selanjutnya, perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016.
Ini menunjukkan perhitungan eliminasi untuk proses konsolidasi laporan keuangan milik PT Nusantara atas akuisisi seluruh kepemilikan PT Andalas untuk tahun kedua setelah pengakuisisian, yaitu saldo 1 Januari dengan rasio 100/0, yaitu 1.350 juta. Biaya non pengandalinya yaitu modal saham 800 juta, kemudian saldo labanya 550 juta. Laba bersihnya investasi 250 juta dan saldo laba 250 juta. Dividennya negatif 100 juta dan saldo labanya negatif 100 juta. Maka saldo 31 Desember 2016 yaitu 1.350 juta ditambah dengan 250 juta dikurangi 100 juta. Hasilnya 1.500.000 juta. Modal sahamnya 800 juta, kemudian saldo labanya 550 juta ditambah 250 juta dikurangi 100 juta, hasilnya 700 juta. Kemudian jurnal eliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas pada tanggal 31 Desember tahun 2016 yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta didebit, pada dividen diumumkan sebesar 100 juta dikredit dan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta dikredit. Yang kedua, jurnal eliminasi saldo awal investasi pada tanggal 31 Desember 2016, yaitu saham biasa PT Andalas 800 juta didebit, saldo laba 550 juta didebit, pada investasi pada PT Andalas sebesar 1.350 juta dikredit. Kemudian ini adalah kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 2016, yaitu dengan total asetnya 8.250 juta pada PT Nusantara dan 2.300 juta pada PT Andalas. Dan ini jurnal eliminasinya. Kemudian, perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak, yaitu laba bersih sebesar 1 miliar dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta, kemudian ditambah bagian atas laba rugi PT Andalas sebesar 250 juta, sehingga laba rugi konsolidasinya sebesar 1 miliar. Di sini disebutkan laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2016. Ini adalah pencatatan akhir dari sebuah laporan keuangan dengan total aset 9.050 juta dan total liabilitas dan ekuitas 9.050 juta. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang konsolidasi akuisisi kepemilikan penuh bab 3 buku Dwi Martina. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.